welcome back to Beanbag Talk. Kali ini ketemu lagi sama aku Kiko, Aku Vivi. aku Vero, and come sit with us. Beanbag Talk. Jadi hari ini kita ngomongin apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Kalau kemarin kita ngomongin tentang diri kita mungkin ngomongin Self-love. tentang eksternal kita kali ya sekarang ya. Iya, boleh. Menarik. Maksudnya eksternal tuh apa? Yang di luar diri kita. Oh, Di luar diri baiklah. kita. Ngomongin family aja lah. Boleh, Yang paling dekat dari kita kan family kan. Menarik. Jadi kita ngomongin soal family aja ya. Jadi Tapi aku mau family nanya, nih. tentang Oke. family. Tapi aku mau nanya nih. Ini lucu sih. Bukan lucu tapi penting. Tapi monumental. Unconditional love dalam keluarga itu kayak gimana sih sebenarnya? Interesting. Unconditional love dalam keluarga. Menurut kalian gimana, guys? Ya, menurut kalian Coba gimana? jawab, Oh, coba berat jawab. banget nih unconditional love. Dalam keluarga itu kan yang namanya keluarga udah pasti bapak, ibu, anak-anak, ya Ya. kan? Kalau dulu waktu saya belum menikah ya bapak, ibu saya dan anak-anak ya kakak adik. Tapi sekarang setelah saya menikah dan berkeluarga, berarti itu ada saya sebagai ibu, suami saya sebagai bapak, dan anak-anak saya. Yang mana nih yang enaknya diomongin duluan? Kayaknya tergantung tante mau ngomonginnya yang mana. Oh, baik. Kalau aku ambil dari diriku sebagai anak ya, jadi ini di luar konteks sebagai aku dengan keluarga aku yang sekarang. Ini lebih ke aku dan kakak adikku dan bapak, ya mama papa ya. Unconditional love itu biasanya orang memang bilang kan apa ya, blood is thicker. Jadi Iya. biasanya dengan keluarga tuh kita lebih dekat Iya. karena memang ya dari brojolnya lahir sampai kita gede dewasa itu ya bareng kakak Bareng, adik iya. ya. Dan karena kami sekeluarga berenam, banyak tuh. Wow. Jadi rame rumah ya kan. Udah gitu ya dengan apa namanya orang tua yang baby boomers, kami tuh bisa aja tuh disatuin sama mereka dengan gampang. Artinya kalau compare dengan aku dulu dengan anak-anakku sekarang, gampang tuh. 6-6-nya ayo diajak pergi bareng. Semua 6 pergi, kebayang. 8 orang dan zaman itu mama kan nggak punya asisten ya. Jadi semua dia kerjakan sendiri. Tanpa ada asisten dia menghandle kita satu-satu. Jadi kita udah terbiasa bersama-sama. Sehingga ketika ya itu lah mungkin dari bersama itu tumbuhlah that love. Bondingnya ya. jadi Ya, lebih kuat betul. ya. Dan memang anyhow kalau kita namanya kakak adik udah pasti ya karena kita bersaudara sedarah ya pasti akan tumbuh dengan sendirinya ya. Betul. Tapi di samping itu karena kita sering bareng-bareng tuh kemana-mana tuh berenam berdelapan berarti ya sama mama papa. Mulai liburan lah, pergi ke rumah oma opa, itu rame-rame seperti itu. Sehingga timbul rasa bondingnya sampai kita sekarang nih udah pada tua-tua udah punya anak ya, tetap aja kalau kemana-mana tuh bareng. Oh, masih kayak gitu Masih Tante? Sampai sekarang. sampai sekarang hanya karena aku aja karena tinggalnya berbeda kota ya, tapi mereka yang sekota itu every weekend itu pasti ketemu. Ngumpul Seru ya. banget. Iya, jadi, iya. jadi itulah ya. Dan Anda merasa tersingkirkan? Kalau ngeliat mereka kan kalau masukin ke grup gitu, hari ini kita ke Malang, hari ini kita ke mana Ih, gitu kan, FOMO ke banget gak Jogja. Iya, kita yang bilang aduh, I wish gitu loh. Dan sekarang kan mereka bawa, jadi kakakku, adikku bawa anak-anak mereka. Jadi kebayang kan, mereka tuh sebenarnya ada berempat dengan anak-anak dan istri dan suami. Jadi kalau berangkat ya serombongan juga. Jadi kayak mengulang kisah kita waktu kecil kemana-mana rombongan. Iya. Even sampai sekarang itu serombongan. Nah bicara unconditional love, ya itulah ya namanya kalau sudah berbarengan sama-sama ini pasti kita care-nya beda Lebih ya. dalam, Lebih lebih dalam, dapat, iya. lebih. Ya. Walaupun nggak menutup kemungkinan ada juga marah-marahan, Iya, kesel-keselan. pasti. Ini gimana sih, itu gimana sih? Iya. Tapi tetap balik lagi ke akarnya bahwa we're sister, we're brothers, we're family. Iya. That's ya. Berarti- Jadi I'm so thankful sih. Aku punya keluarga yang sangat dekat gitu. Berarti quality time yang dibentuk orang tua juga mempengaruhi ya?
Exactly, unconditional exactly. love itu. Ya, Karena ya. kalau misalnya, kalau tadi cerita Sivi, kalau misalnya, kebayang nggak sih kalau mamahnya atau papanya nggak segitu care Iya. untuk apa-apa kita harus lakuin bersama sebagai family, kita harus main sama-sama, kita harus ngapa-ngapain sama-sama dalam suka dan duka sama-sama. Itu mungkin unconditionalnya, love-nya tuh nggak dapet kali. segitunya. Feeling bondingnya nggak dapet, kayak rasa sayangnya juga mungkin nggak sedip itu. Iya, Iya. iya. Kalau ya kan, Iya, kalau iya. misalnya dibiarin aja, you can be yourself, you also can be yourself. Iya. Mungkin nggak terlalu dalam koneksinya. Betul, Mungkin. dan mungkin karena ya mungkin that's how baby boomers Iya, ngelakuin dating ya. parenting dia ya, parenting way. Jadi nggak ada tuh kita kayak anakku sekarang bisa bilang kita pergi sini dong, enggak, aku mau pergi sama teman-teman gitu. Maksudnya dia oke. Ya. dan kita I allow that gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau Ya. zamanku kecil kayaknya belum ada Iya, iya. Gebrakan Iya, gitu ya. gebrakan. Jadi ngikut aja, tapi justru itu yang build that bond, the bond between us. Ya. Menarik ya. Hmm. Mungkin balik lagi ke yang waktu itu, yang minggu lalu kita bahas, Ya. baby boomers itu kan mereka lebih pleasing society kan. Iya. Jadi itu mungkin bagian dari mereka mengajak anak-anaknya menjadi bagian dari society juga. Benar. Jadi apa nih kata orang kalau misalnya kita pergi sendiri-sendiri, Iya, iya iya, kan? Lagi mungkin. bener Kalau ya. sekarang kan kita lebih paham kan, Lebih anak-anak paham sekarang dan lebih kayak oke, bodo amat gitu kan. aku nggak nyaman di suasana yang itu, Ya, di ya. kelompok yang ini. Jadi Ya. orang tua kayak memaklumi, oh, oke lah, dia lebih merasa, anakku mungkin lebih merasa nyaman sendiri atau Iya, apa. iya. Gitu. Hmm. Mungkin Beda beda. perbedaannya Beda, sih. betul. Iya. Jadi kalau sekarang ada kan, aku dengar, aduh aku nggak suka tuh pergi ketemu keluarga, aku nggak suka ngumpul sama keluarga. Kayak zamanku tuh, aduh justru itu sesuatu yang we're looking Iya. forward to. Iya. Ketemu cousins, ketemu nephews ya, Iya. keponakan, ketemu keluarga tuh kayaknya seneng. Betul. Even sampai sekarang pun kalau kita udah namanya acara kumpul keluarga, wah kita pasti semangat 45. Betul. Nah, tapi mungkin dengan situasi sekarang ada orang-orang yang not even, aduh nggak suka kumpul keluarga, atau iya. aku nggak suka ketemu dengan keluarga ini atau keluarga itu gitu. Iya. Kayak aku nggak suka ketemu dengan family from my mom side or from my dad side. Iya, Kan ada Itu kan banyak iya, tuh iya. yang timpang Iya. di sini. Iya. Nah, zaman aku kecil tuh nggak ada yang kayak gitu. Mau lu suka nggak suka Iya, ikut. gitu. Dan akhirnya ya suka akhirnya. Iya. So we're very close to my mom side, we're very close to my Iya. dad side. Jadi gimana ya? Equal aja gitu. Iya, lah ya. iya. Nah, Dan kalau- itu yang aku coba bentuk ke anak-anakku juga. Iya. Bahwa mereka juga harus dari kedua pihak, dari pihakku sebagai ibu dan ke suami, tetap mereka harus fun ketika mereka berada di tengah-tengah keluarga-keluarga itu. Iya, iya. Iya, ya itu juga yang aku dapetin sih. Ya. Jadi kayak meskipun emang banyak kayak agak beda nih funnya, meskipun kayak yang di sini lebih ke arah deep talk, Ya. yang di ya. sini lebih ke arah Gokilnya. gokilnya gitu. That's all lah ya, yang Fun-funnya. mana lah ya. Ya, ya. Nah itu jadi kayak emang ada apa ya perannya masing-masing sih menurut aku, dan aku lucky juga kayak tante bilang, lucky juga untuk bisa dapet keluarga yang aku bisa deket gitu, dan aku bisa be myself with gitu. Iya. Itu nggak semua keluarga bisa kayak gitu, right? Benar, Iya, iya, iya. benar Iya. banget. Nah, dan aku Jadi- setuju juga tuh tadi yang Sivi bilang bahwa mungkin itu terjadi di semua baby boomers parents ya. Jadi tuh mereka benar-benar mencoba mengeratkan hubungan anak-anaknya. Iya. Ya kan kayak Iya. bagaimanapun kayak ada makanan harus berbagi. Iya. Semuanya banget. harus walaupun Ada pesan makanannya lah kayak ya. cuman sedikit tapi harus bisa berbagi. That's Betul. what itu yang aku rasain sama orang tuaku juga kan. Baby boomers juga kayak walaupun sedikit harus bisa berbagi. Dari mungkin hal-hal kecil itu yang bikin kita jadi kayak oh iya, dalam kekurangan pun aku harus tetap menyayangi berbagi. saudaraku Ya, atau benar. menyayangi orang tuaku. Jadi Benar kita banget. sama-sama gitu. Bener Lagi- banget sih, bener Lagi banget. senang sama-sama, lagi susah sama-sama gitu. Ya berbagi itu memang diajarin dari usia dini ya. Iya. Iya. Sehingga, Cuman it was not that deep, right? ya, what do you Until mean? kayak berbagi pas kita kecil kan kayak ya bagi permen, Oh ya. until we get bigger and we grow Ya. older, pasti berbagi itu bisa menjadi hal yang lebih deep gitu. Iya nggak sih? Benar. Betul.
Betul. Ya. Betul. Karena memang yang namanya berbagi nggak selalu material kan. Iya. Hal-hal lain seperti ya itu tadi deep talk atau berbagi Asik. ya advice ya kan. Terus berbagi encouragement yang menyemangati Iya. satu dengan yang lain ya. Mhm. Itu juga sih. Salah satu bagian dari berbagi lah ya. Iya. Tapi nih, kalau dalam keluarga kan kita kayak, iya kita bisa ceritain dia senang-senangnya kayak gimana. Tapi pasti ada juga dong kayak dalam tanda kutip pahit-pahitnya gitu. Itu course. gimana? Kayak biasa kan dari perbedaan pendapat dan itu gimana sih cara untuk navigate our feelings towards it gitu? Like how? Itu agak susah apa ya, aku dulu waktu kecil, aku sama kakakku kan beda usianya kan cukup jauh-jauh ya, 4 tahun. Jadi yang sama yang pertama 8, sama yang kedua 4. Jadi ketika aku masih kecil, yang di tengah tuh dia lebih deket sama yang di atas, ya kan. Sedangkan aku merasa kayak kalau aku main sama mereka tuh nggak nyambung, karena mereka tuh kayak udah punya kelompoknya sendiri, mereka berdua selalu sama-sama. Jadi kan kayak suka iri juga kan, kayak ya. Dan kalau misalnya mereka ngajak aku kayak, ini anak kecil atau apa, nggak nyambung sama kita. Kadang-kadang tuh persaingan antara siblings itu ada, tapi kita nggak terlalu banyak ngomong soal itu, karena kita ngerasa oh ya biasa aja gitu. Nggak aware lah Contohnya ya. apa tuh persaingan siblings yang ada saat itu? Mungkin karena itu kayak mereka selalu berdua dan mereka punya group of friends yang sama, iya kan? Jadi kayak mereka bisa main rame-rame, bisa bikin ini, bikin itu sama-sama. Aku juga pengen gitu. Akhirnya aku cari kelompok pertemanan yang mungkin di mata orang, wah kayaknya aku jangan main sama anak itu, tapi aku juga pengen kelihatan seru gitu. Kayak itu kan persaingan kecil yang di mata aku mereka seru, tapi aku juga harus seru juga, seru sendiri. Atau mungkin kayak misalnya apa namanya, di sekolah ada yang ranking, biasanya kalau misalnya terima raport dan segala macam kan, kalau papiku dulu kan kita diajak ngobrol, evaluasi gitu kan. Kemarin kenapa bisa dapatnya segini? Kenapa mata pelajaran ini bisa segini nilainya? Susahnya di mana? Ininya di mana? Nah, kalau misalnya aku lagi bagus banget di antara mereka tuh kan gitu ya. Kayak ini kan, karena pasti kalau achievement lebih baik, achievementnya bagus, kita dapat reward dari orang tua. Nah, itu kadang-kadang aku nggak tahu apakah mereka sakit hati atau enggak, merasa tersaingi atau enggak. Kan kadang-kadang kan hal-hal kecil itu yang mungkin kita lihat dulunya ya biasa aja, sebenarnya itu kan yang menimbulkan persaingan. Jadi kadang-kadang we hurt each other, tapi kita nggak tahu kita hurt each other. Kayak mereka main dengan kelompoknya sendiri, mereka nggak sadar mereka hurt myself. Tapi kadang waktu aku dapat nilai yang lebih bagus dan aku kayak senang banget karena hadiahnya lebih banyak, itu I hurt them too, karena tanpa kita sadari kita saling menyakiti di situ. Akhirnya kan ada masing-masing punya comparison sendiri-sendiri terhadap sesama saudaranya yang bisa jadi diucapkan, bisa jadi enggak juga. Bener sih, karena ya aku kan anak tunggal yang nggak ngerasain itu, cuman kayak lebih banyak orang yang bilang perbedaan pendapat itu selalu diucapkan. Yang selalu dalam bentuk kata-kata yang diucapkan. Argumen. Nah, tapi menurut aku yang kayak tadi kondisi kakak itu, kakak bilang kayak ya ini tuh kita nggak ngomongin soal itu, tapi kita ngerasa ada persaingan ini, jadi kayak cold war gitu kan dalam tanda kutip. Jadi kayak diem-dieman, persaingan terselubung. Itu dia bahasanya. Dan balik lagi, aku waktu kecil omaku itu kan dia dekat banget sama kakakku yang cowok kan. Dan kakakku yang cowok itu dia nggak pernah mau, kalau di Ambon kan kita lebih sering makan ikan ya. Dia nggak pernah mau kayak makan ikan yang bukan ikan goreng, harus ikan goreng. Jadi kalau ada suatu waktu dia masak ikan berkuah atau apa gitu, dia akan treat my brother special. Jadi dia akan kayak pisahin sebagian ikan dan goreng buat dia. Which is itu kayak aku kesel sih. Sebagai anak kecil aku kesel sih, karena aku juga pengen makan ikan goreng, tapi karena yang adanya di meja bukan ikan goreng, ya aku makannya yang bukan ikan goreng. Nanti setelah dia makan ikan goreng, kok kesel ya. Kok ada? Tadi apa sama aku makan nggak ada. Nah, kadang-kadang kita berantemnya dari situ.
berantemnya dari situ. Tapi apa namanya, aku bersyukur bahwa dari kecil tuh kita dibiasakan mengekspresikan emosi, rasa kesel, rasa marah. Jadi mungkin kita navigasinya itu melalui konflik. Iya. Dengan adanya konflik, kita jadi tahu tentang, oh dia nggak suka bagian Iya. gue kalau kayak gini, gue nggak suka dia, oh ternyata begini ya gitu. Navigasinya mulainya dari konflik. Tapi itu bener banget lagi yang kayak navigation itu dari konflik, karena sejauh semua terlihat aman, kita nggak akan adjust to anything. Ya. Karena semua terlihat aman dan nyaman, tapi padahal dalam diri kita sendiri tuh nggak nyaman gitu kan. Kayak misalnya aku kan sama mami papi kan cuma bertiga nih, jadi kayak kita kadang-kadang mesti kayak baca pikiran satu sama lain gitu lah, dalam tanda kutip, karena kayak ada banyak hal yang kita tuh nggak kayak setahu itu, tapi kita harus tahu, tapi kita nggak nyadar. Ya. Jadi ya harus ada konflik dulu untuk kayak, oh ini akarnya, oh dia sukanya digini, oh gue sukanya diginiin. Jadi dari situ baru bisa nurunin ego, mau sama-sama treat each other like we want to be treated gitu loh. Gitu. Iya. Ya. Apalagi kalau aku ya, karena keluarga besar udah pasti ya namanya konflik itu akan muncul dengan sendirinya. Mau itu tentang mainan lah, makanan lah, apapun itu ada aja. Ya. Tapi memang konflik-konflik waktu kecil kan konflik yang ya orang bilang sekarang cemen lah ya kan. Konflik yang ya udah berantem gara-gara permen, nanti mama papa turun tangan udah beres, baik lagi ya kan. Jadi ya konflik anak kecil. Tapi setelah kita beranjak dewasa juga tetap aja ada konflik ya. Perbedaan pendapat udah pasti ya akan terus ada. Cuman fortunately di keluargaku itu walaupun kita berbeda pendapat, at the end kita bisa cari jalan keluar dan akhirnya nemu titik tengahnya. Iya. Ya udah akhirnya berlalulah itu konflik. Pergi-pergi lagi bareng-bareng lagi. Jadi ya itulah, nggak sampai ke titik yang ada yang nggak mau ikut pergi-pergi, nggak mau ngumpul-ngumpul. Tapi itu hanya sekian waktu. Karena nanti waktu berjalan balik lagi. Jadi kayak gimana ya? Udah maknyak lah ya. Iya kayak gitu deh. Emosinya mungkin kita nggak bisa jauh-jauh dari apa yang ya apa ya dibilangnya ya. Karena unconditional love. Iya mungkin ya. Iya. Jadi you're back to the home, you know, where is home for us gitu loh, and home for us is the family. Jadi even ada konflik, tapi tetap aja akhirnya bisa ada titik temu dan kembali lagi gitu. Itu benar sih, karena kayak even di keluarga yang kecil pun konflik tuh kan kayak pasti orang bilang kayak minim lah konfliknya, apa sih paling. Ternyata begitu ada ya gede gitu. Kaget dong umur 3, apa nih gitu kan, kerjanya gimana nih gitu. Terus ya pasti ya dengan konflik yang tadi aku bilang kayak bisa jadi lebih aware sama satu sama lain, ya kita jadi tahu kalau kasih sayang yang ada dalam diri kita dan kepada each other itu tuh emang bukan kasih sayang yang ecek-ecek gitu lah. Jadi udah bener-bener kayak, oh iya itu kan unconditional love tadi, itu kayak maknanya yang dari aku gitu. Ya. Yes, interesting. Anyway, kayak orang kan sering bilang kasih sayang yang ada dari keluarga kita itu ngaruh banget ke personal growth kita. Ya. How would you react on that? How would you take it? Udah pasti kalau kita dibesarkan di lingkungan yang penuh kasih sayang, itu akan terpancar keluar dengan saat kita berteman, ya kan? Saat kita bertemu orang-orang baru, itu maksudnya pasti bawaannya tuh positif, ya. Karena dia udah di bank of love-nya udah penuh. Jadi dia bisa memberikan itu kepada orang-orang yang di luar. Karena kalau di dalam banknya sendiri defisitnya on love, how would you give that to others gitu. Jadi memang kalau buat aku sendiri itu sangat membentuk. Apalagi aku kan anak tengah, anak keempat. Jadi aku harus bisa beradab dengan kakak aku, tapi aku juga punya adik. So in a way itu membentuk aku menjadi orang yang gampang bergaul dengan orang.
buat aku nggak susah ketemu dengan orang baru dan start a conversation. Itu Oh, gampang banget. Ada orang kan yang, aduh mau ngomong bingung apa ya, banget ada ya. orang kayak gitu kan. Ya thank God buat aku sendiri nggak susah, jadi sesuatu yang gampang. Nah mungkin itu ya cara, the love that I have from the family, the way I have to adjust to the big brothers, sisters, and my small, little Younger, brothers, itu helps shape me as Iya. what I am today. Tapi aku penasaran tante. Kan banyak yang ngomong kayak anak tengah tuh biasanya perlakukan tidak adil oleh orang tuanya. Does it happen to you or not? Sebenarnya nggak adil juga, manusia bisa bilang nggak adil, but God is Fair. faithful ya, dia fair. Boleh dibilang itu benar banget, karena anak tengah kayak aku nih, sekarang setelah aku dewasa aku berpikir gini, dulu aku nggak pernah tuh kayak kalau bangunin anakku sekarang kan diusap-usap, deh bangun. Kayaknya aku nggak pernah digituin deh sama mama papaku Oke. dulu. Terus anak sekarang kan bener-bener di kayak, Nurture banget iya, gitu ya. dulu perasaan nggak sampai segitu-gitu amat, like I don't feel like that care itu bener-bener showed gitu loh. Tapi aku tahu mereka sayang, cuman Iya. mungkin karena aku juga nggak menuntut itu dari orang tuaku, so I feel as ya As udah normal emang aja ya aja normal ya. aja. Tapi aku bener, anak tengah tuh aku salut loh sama mereka. Iya. Karena betul anak tengah tuh kalau dilihat dalam pergaulan, mereka biasanya lebih cepat Iya. blend sama orang. Karena gini loh, karena kalau misalnya punya kakak, punya adik, anak tengah itu dia nggak terlalu kakak untuk Nggak, jadi kakak dan tapi nggak nggak terlalu terlalu adik adik untuk juga. kayak jadi Iya, adik. benar, Jadi benar, kayak benar. yang aku lihat tuh kayak orang tua jadi lebih perhatian ke kakaknya Atau ke adiknya. itu betul. Nah yang tengah Itu tuh betul. kayak ya udah Neglected. jalan aja gitu. Gitu. Ya, tapi ya mungkin itu juga yang bikin aku bisa jadi lebih cepat dewasa ya, in a way. Karena apa-apa harus lakuin sendiri dan Iya. dan nggak manja. Oh ya benar. Nggak benar. manja. Iya. Jadi kayak ke sekolah dulu adikku bisa, lu nggak ada mobil, aku nggak bisa sekolah. Kalau aku nggak, udah naik apa, kendaraan umum, angkot, yuk jalan. Problem solvingnya jalan Iya, ya iya. jadinya. Nggak pernah kayak terus pergi sendiri kemana-mana sendiri, itu biasa. Jadi nggak terlalu mengandalkan harus ada. Iya. Nggak harus Mungkin nggak karena terlalu itu ya, dependen mungkin ya. karena ya merasa yang bawah bisa berteman, yang atas bisa punya kelompok sendiri, sementara anak tengah nih ya either lu Siapa sendiri ya? atau lu mau ke sana atau mau ke sana. Iya. Tapi itu waktu masih kecil sih, karena setelah dewasa, setelah umurnya semua dewasa itu sudah nggak gitu terlihat. Udah aman ya. lah ya. Karena everyone ya udah mature ya, Iya. jadi kita udah nggak lagi melihat ini anak tengah, anak. Tapi itu ada sih emang. Ada. And then I felt that when I was a kid. Because I thought it just happened ketika ada di generasi aku doang, tapi setelah aku pikir pakai logika ya pasti dari dulu udah ada kayak gitu. Ada. Cuman yang kalau yang terjadi dalam diriku, kalau aku lihat, I'm not a demanding person untuk Iya. I need love gitu. I need Iya. you guys to pay attention on me gitu. Enggak gitu juga. So atau maybe itu ya, aku terlalu berbeda ya dari orang-orang kebanyakan. Iya. Jadi itu ya. Tapi kalau kakak sendiri ngeliatnya gimana? Kayak the love that you got from your family, that you get from your family, does it impact your Of personal course, growth? of course itu In what way? impacted banget ya. Karena benar kata Usifi tadi, kita udah dapat full kasih sayang di rumah dari orang tua atau dari kakak adik. Itu tuh benar-benar bantu self esteem kita. Iya. Jadi di luar tuh kita nggak nyari lagi kasih sayang yang udah gue udah dapat full. nggak haus validasi lagi. Nggak haus Benar. validasi lagi. Jadi kayak misalnya punya teman dia deket boleh, nggak deket juga ya nggak apa-apa juga. Iya. Karena gue menemukan pertemanan di dalam keluarga. Betul. Dengan kakak adik, Iya, dengan orang tua juga kan. Waktu kecil mungkin kita nggak form that kind of friendship with our parents, tapi begitu kita udah dewasa dengan segala macam dinamika keluarga, itu tuh bisa bondingnya sama Jadi orang tua kayak- tuh bisa lebih kayak teman gitu. Bener. Nah itu tuh yang balik lagi, gue nggak haus validasi dari orang lain di luar, nggak haus kasih sayang dari orang lain di luar, karena gue udah dapet itu di rumah.
Dan kayak tadi yang kita omongin soal konflik di dalam keluarga itu kan juga membantu kita. Mengeratkan satu Betul, sama lain. karena dari konflik ada saling pengertian, kemudian dari konflik kita belajar untuk memaafkan Ya, tadi. benar. Akhirnya kita ya udah konflik di luar sebesar apapun ya gue tau gue ada punya home tadi yang Zivi bilang, rasa nyamannya tuh ada kalau misalnya gue bisa sharing sama keluarga apa-apa gitu. Jadi, Iya sih. Kalau di aku tuh kayak lebih apa ya? Mungkin dari pas aku baby kali ya, dari aku kecil banget gitu. Itu they pay full attention on me banget kan, because I need some special needs lah. And then ya aku mungkin nggak nyadar pada saat itu kalau itu adalah full attention on me gitu. Cuman what I know is the love, the warmth that my parents gave to me itu ngefek banget ke aku sekarang. Jadi aku gampang banget untuk menyayangi orang. ya Aku gampang banget untuk kayak memberikan kehangatan kepada sekitar-sekitar aku. Jadi kayak aku juga bisa menerima kehangatan dari orang lain dengan mudah gitu. Ya. betul. Jadi bukan yang defensif dan nggak bisa Iya, ngapa-ngapain iya. sama sekali gitu. Dan ya sempat juga ada momen-momen dimana kayak aku sama my parents tuh nggak yang deket gitu loh. Mungkin pas aku masa-masa baru masuk remaja gitu kan. Jadi kayak aneh nih rasanya gue deket sama orang tua gue gitu. Tapi gue pengen, tapi aneh gitu. Jadi kayak aku bingung gitu. Terus sampai ada momen dimana kita kayak ya udah kita ngobrol kayak meeting keluarga tuh. Book. Terus kita kayak aku tuh pengen quality time sama physical touch. Aku physical touch emang dapat kan. Tapi kayak aku pengen quality time sambil nangis gitu kan. Terus itu kamu tuh maunya itu. Terus ya udah Kenapa nggak ngomong? ya saat itu langsung deh mulai kayak kita nongkrong selama-lama dari nongkrong yang random itu, dari ketawa-ketawa bisa sampai nangis, bisa ketawa lagi karena banyak cerita yang nggak terungkap selama ini gitu kan. Dan itu yang kayak bikin aku jadi temenan banget, jadi bestian banget sama mama papi gitu. Itu yang masih apa ya, agak sulit kalau yang aku lihat di kalangan aku sih. Karena yang aku lihat di kalangan aku tuh kayak, ini bukannya aku kayak ngerasa kayak gila gue jago banget gitu, cuman maksudnya kayak temen-temen tuh masih banyak yang kayak susah untuk deket sama orang tuanya. Oh, menurut Kiko apa penyebab mereka susah dekat sama orang tuanya? Egonya sama-sama tinggi. Orang tua dan anak. Orang tua dan I anak. see. Aku pun begitu awalnya. Cuman kita agree untuk turunin ego bareng-bareng. Oke. Nah, itu kan karena ada perbedaan generasi juga ya. Ya. Jadi mami kan Gen X, papi baby boomer. Nah, itu yang bikin kita juga kayak mami papi sih udah setim lah ya. Aku masih kayak gimana ya, aku mesti ngapain ya, ngomongin gimana ya gitu. Mana aku kan kalau ngomong ceplos-ceplos banget gitu kan. Jadi kayak, nah itu kita turunin ego bareng-bareng, kita tone down semua apa yang kita pengenin, kita ekspektasinya tone down, tapi kita tetap kita omongin ekspektasi kita. Jadi they know how to treat me, I know how to treat them. Begitupun sebaliknya. Jadi kayak cycle-nya jalan terus, nggak yang cuman tahu, udah gitu. Tapi itu kan bisa terjadi karena masing-masing di dalam keluarga kalian, Kiko, papi mami kan kayak membuka ruang kan untuk dialog kan. Nah kan ada juga soalnya keluarga yang ruang untuk berdialog aja tuh nggak ada. Banyak banget Kak. Iya kan? Banyak banget. Nah itu ya, itu juga mungkin salah satu yang bisa shape the depth of the family gitu lah ya. Ya memang jadi gini, aku juga heran ya kalau ada orang tua yang sangat egoistis sehingga dia nggak mau deket sama anaknya gitu loh. I mean, kamu kan orang tua, itu anakmu harusnya. Ya, tapi memang loh ada pikiran seperti itu bahwa kamu kalau butuh apa-apa kamu yang ke aku, bukan aku nanya. Mungkin ya? Ya nggak sih? Aku lihat itu kayak gini tante. Gue orang tua, lo anak, lo nggak bisa ngatur gue. Oh, I see. Lo yang harus nurut cara gue. Jadi otoriter banget gitu. Oke. Itu yang sempat aku lihat dari pengalaman aku dulu dan teman-teman yang lain. Jadi kayak kalau gue orang tua, lo anak gue, berarti lo harus yang nurut ke gue. Gue nggak perlu tuh nurut ke lo atau gimana. Tapi menurut Kiko anaknya sendiri tuh pengennya kayak apa?
anaknya sendiri ya pengen di ngertiin juga dong pastinya. Pengen di ngertiin, pengen di apa ya, value-nya dia tuh pengen diakui juga gitu. Oke. Jadi nggak nurut, nggak mulu-mulu kayak cuk-cuk ngekorin doang, tapi dia juga bisa bersuara gitu loh. Itu yang banyak miss di anak-anak sekarang. Ya, bukankah mereka bisa aja langsung ngomong ke orang tuanya? Susah, Susahnya karena kenapa? dari kecil udah terbiasa Tante. Oh, Udah nggak I terbiasa see. untuk ngomong. Speak up ya. Begitu ngomong langsung breakdown, biasanya kayak gitu. Oh, Mau ngomong oke. langsung kayak Oh, I see. Atau mungkin dia mau ngomong terus orang tuanya gini, ah lu tahu apa sih? itu Yang Tante. Mungkin kayak gitu kayak apa sih gitu. tahu ya? Oke, berarti orang tua di luar sana, halo. Ingat ya. Harus Jangan, lebih terbuka. iya, betul, betul. Kita juga harus dengar anak tuh maunya apa. Mungkin zaman sekarang beda kali ya dengan zaman kita Iya. dulu kan memang Emang ya udah aja gitu iya, kan. iya. Nah sekarang tuh karena ada sosmed juga kan yang kemarin kita Benar. sempat omongin, itu ngaruh banyak banget. Jadi anak-anak udah tahu nih dalam tanda kutip dream family gue tuh kayak gimana. Oh, I see. Family goal-nya Mereka bagaimana? mereka Goalnya tuh kayak membentuknya gimana? dari Sosmed mereka Sosmed. lihat contoh gitu loh. Kan makanya sosmed itu adalah media pembanding diri kita dengan orang lain. Aku nyebutnya sosmed tuh itu. Ya karena gini, oke, ini aku jadi pernah dengar cerita ada anak dia tuh komplain sama orang tuanya, aku tuh kepengen kita tuh nongkrong di cafe every week, have quality time. Iya. Tapi orang tuanya tuh nggak merasa itu penting. satu, dan yang kedua itu buang-buang uang. Ngapain sih? Oh, but it's your kid, dude. Ya tapi kan bukankah itu bisa dilakukan at home? Nah, itu aku juga sempet kayak gitu. Nah, terus? Misalnya, tapi kayak pengen di luar aja, biar beda aja gitu. Aku kayak Oke. menekankan dengan egoku yang, bukan ego sih, dengan keinginanku yang kokoh. Aku bilang kayak pengen di luar aja biar berasa lebih gimana gitu, suasana baru. Oh. Karena kalau di rumah udah tertanam dengan suasana yang seperti itu kan. Oke, jadi pengen Kadang-kadang. ngerubah bukan rutinitas ya, tapi Iya, rutinitas dan kayak penangkapan kita terhadap orang tersebut dengan mencoba cara lain, mencoba tempat lain gitu. karena menurut Kiko misalnya dalam keadaan kayak gitu, ketika quality time-nya tuh ada di luar, apakah itu benar-benar lebih Iya, happy, Lebih berkualitas. lebih berkualitas atau lebih berkualitas. Karena kan kadang kan ada orang nih keluarga quality time ngomongnya nongkrong di kafe atau Main pergi ke HP restoran tapi kan. masing-masing. exactly, With their own, Nah, ini world. aku bikin peraturan. Kalau kita lagi jalan bareng, minim main HP-nya. Kalau bisa HP ditutup, taruh bawah. Kalau perlu nunjukin satu, baru nunjukin gitu kan. Nah, itu di rumah pun begitu. Kalau misalnya kita lagi bareng-bareng, kalau bisa HP nggak usah dipakai. Oh, Parents listen. Kids Kids listen to listen. that. Nah, kalau aku sih masih scrolling, oke, nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi Ya, ya emang tergantung, kalau misalnya tante scrolling dan masih bisa ngejawab dengan baik, that's totally fine. Iya. Tapi ada yang Nggak emang consume. zone in banget gitu. Iya. loh. Jadi nggak bisa diganggu, nggak bisa digubris. Nah itu yang as if dia cuma badannya di situ doang, exactly. dia on mind. Fokusnya di mana? Ya. Iya. Nah itu yang aku bilang kayak kenapa aku milih tempat luar. Jadi di luar kita udah aman nih, udah kebangun bondingnya dan kayak rutinitasnya gitu, kita bisa praktekin di rumah. Tempat kita dulu nggak bisa. Berarti sebagai orang tua kita harus kreatif berpikir. Asli. Bagaimana Iya, caranya bisa iya. bonding dengan anak-anak kita sekarang ya? Oke. Tapi mungkin nggak sih, ini aku kepikiran aja sih, mungkin nggak sih itu challenge yang dihadapi oleh orang tua yang punya anak tunggal. Karena kalau nggak tahu, ini kan ini ya, kita sharing ya. Kalau misalnya ada, karena menurut aku gini, kalau punya anak satu, kita belajar jadi orang tua ya kan ya lewat anak itu. Iya. Kalau misalnya punya anak 2, 3, kan kita belajar menjadi orang tua dari berbagai macam karakter anak kan. Betul. Dan konflik anak itu kan sebenarnya bantu shape the parents juga. Betul. Kadang-kadang kalau misalnya konflik dari anggaplah 2 orang anak kan. Jadi si orang tua ini mulai berpikir, oh kayaknya approach gua ke anak-anak harus begini kali ya. Tapi kalau cuman 1 anak aja yang berpikir demikian, kan bisa aja kita orang tua juga merasa sebenarnya gue udah ngelakuin yang terbaik, ya nggak sih? Iya.
Ya, jadi memang setiap anak tuh kan setiap individual lah, manusia ini kan even twins saja mereka nggak sama Nggak kan. bisa Iya. sama, exactly. Jadi memang sebagai orang tua kita harus bisa meng-customize approach ke anak-anak. Si anak ini approach-nya Masing-masing seperti anak apa? beda ya. Anak ini ya memang orang tuanya harus kreatif juga dan terbuka ya, open mind. Jangan satu cara dibabat buat semua. Benar. Ya, jadi memang beda lah zamanku dulu mungkin bisa seperti itu waktu aku kecil. Tapi dengan zaman sekarang, I Udah don't nggak think bisa ya. ya. Aku punya 2 anak dan memang cara aku approach ke mereka juga Masing-masing beda. beda-beda, betul. Hal-hal mana yang akan sensitif buat si A, sementara si B kalau dilakukan dia membiasa aja, atau vice versa. Jadi memang itu membuat aku juga oke. How should I Harus customize? mikir otak, muter otak banget ya. Ya, jika ada konflik misalnya dengan antara mereka berdua, gimana caranya menengahi tanpa membuat mereka merasa oh itu favoritnya ke sana sih gitu loh. Nah, itu Atau ribet sih sih itu ya. ya, Iya. gimana stay netral di tengah-tengah dua-dua ini. Ya. So ya, not easy tapi possible ya. Not easy tapi possible. Asik. Not easy tapi possible. Right. Indo banget tuh. Jaksel banget tuh. Ini aku ada pertanyaan Jaksel juga tadi. Oke. Kak. Pertanyaan Jackson. Pertanyaan Jaksel. Bagaimana peran forgiveness Oh. dalam proses healing di keluarga? Forgiveness terhadap proses healing Karena kan tadi kan kita sempat ngomongin soal di perbedaan keluarga. pendapat. Ya, Perbedaan pendapat pasti butuh adanya pengampunan atau saling memaafkan lah ya. maaf-maafkan gitu. Nah, itu kan dengan memaafkan kan juga butuh jadi masuk dalam proses healing kita. Nggak ada pahit-pahit dalam hati, nggak ada kayak nyelekit dalam hati lagi gitu kan. Nah, itu gimana menurut Tante Kak? Nggak gampang sih memang. Ya. Biasanya sih itu karena waktu aja. Jadi forgiveness comes through times ya. Dan ada situasi yang akhirnya membawa kayak misalnya kayak aku gitu ya. Misalnya aku sebel sama kakakku. Jadi ya kalau dengan keadaan kita sekarang, aku berbeda kota, jadi sebenarnya itu nggak terlalu gimana-gimana ya. Kalaupun memang sampai kita di titik kita kembali berkomunikasi lagi dan segala macam, itu memang biasanya setelah waktunya agak lama dan ada situasi di mana memang kita harus bicara. Oke. ya, Dan mungkin satu hal lagi yang bikin aku merasa kenapa forgiveness itu part of the healing, karena kita mau bisa melepaskan ego masing-masing. betul. Nah, menyadari bahwa kita nih keluarga loh, Iya. ya kan. Ngapain gontok-gontokan dengan kemauan kita sendiri. Dan mungkin setelah waktu berlalu juga kita sembari mikir, oh iya mungkin aku ada salahnya juga, ya kan. So you kinda Reflect on yourself. yes, do the reflection, dan yang dia nggak selalu salah. Mungkin aku juga ada yang salah. Jadi understand that, dan akhirnya ya bisa kembali lagi Rekonsiliasi lah ya. ya seperti itu. Jadi memang ego itu ya kalau dalam hubungan sosialisasi, kalau kita mau egonya di atas terus ya juga Iya, susah kan. iya. Kan there are times dimana ego kita harus dikebawahin. Bukan berartinya kita kalah atau I think it's not about win or lose, tapi lebih ke gimana kita mau berharmonisasi aja dengan yang lain-lainnya gitu. Seperti itu sih. Kalau aku mungkin gini, forgiveness di dalam keluarga itu depend on family value juga yang ditanamin orang tua sih. Iya, benar. Iya kan? Jadi kalau misalnya dari kecil kita ditanamin untuk kayak mau berbagi, mau memaafkan, ada yang salah, kamu salah, kamu minta maaf dan segala macam. Betul. Itu pun sebenarnya secara nggak langsung kan membentuk karakter kita kan. Iya. Di kemudian hari setelah kita dewasa pun kalau ada konflik kita balik lagi ke value dasar yang orang tua udah tanemin tadi untuk tetap saling sayang satu sama lain. Nah, cuman kadangnya kita nggak menyadari di banyak kasus trauma paling besar seseorang itu kan datangnya dari keluarga kan. Iya, betul. Banyak lah orang ngomongin trauma apa, tapi sebenarnya banyak itu datangnya dari keluarga.
dan banyak banget itu datangnya dari orang tua. Jadi menurut aku untuk sampai dalam satu keluarga itu bisa saling memaafkan satu dengan yang lain, itu harus benar-benar sebagai orang tua. Aku juga sekarang kan orang tua kan, aware bahwa sejak usia dini anak tuh kita harus bisa menanamkan nilai-nilai ya forgiveness tadi itu. Dan gak malu juga untuk kalau misalnya selaku orang tua aku salah, aku minta maaf. Iya. Karena ada kan orang tua yang gue gak akan minta maaf walaupun gue salah, walaupun gue Gengsi tahu lah gue ya. salah banget, nggak, gue orang tua gitu. Dan Gengsi kayak kan. iya gengsi, dan kayak harus anak duluan yang kayak minta maaf, walaupun mungkin anaknya yang benar di situasi tertentu, mungkin anaknya yang benar, tapi ya itu ego kita sebagai orang tua yang kayak kadang-kadang itu ngeblok Iya. relasi dan Iya. forgiveness itu dan proses healing itu untuk jalan. Iya. Karena ya apalagi kita dengan budaya ketimuran kita, Iya. ya kan, That's so true. bagaimanapun kayak orang tua adalah orang tua. Iya. Aku kadang nggak bisa terima itu juga sih. Iya, bagaimanapun kan ini orang tua gitu. Simpelnya tuh kayak gimana ya? Anak nggak minta dilahirkan. Iya. Iya kan? Tapi orang tua nuntut anak untuk mencintai orang tua itu kadang-kadang, menurut aku kadang-kadang ada di situasi tertentu bisa diimplementasikan, di situasi tertentu nggak juga. Kalau dalam berkeluarga pengen punya anak berarti willing to sacrifice their Iya. ego Iya. untuk membentuk anak ini. Menurut aku gitu sih. Jadi memang forgiveness itu penting banget dalam keluarga, karena tanpa itu tuh ya segala macam konflik dan trauma dari kecil Iya. itu akan membentuk Kebawa kita jadi terus. kebawa Iya, terus. iya. Nah, dan Itu- mempengaruhi relasi kita dengan siapa Iya, aja. exactly. Itu menarik tuh. Karena aku baru nyadar juga kalau trauma itu datangnya dari hasil permasalahan yang tidak ada endingnya. Permasalahan yang tidak ada endingnya dalam artian lain, tidak ada forgiveness, tidak ada kelegowoan untuk melewati permasalahan itu. Itu yang bikin kita kayak terikat terus nih. Even kadang kita lupa apa yang terjadi, tapi perasaannya tetap ada. Itu karena kita terikat terus nih sama yang masa lalu. Dan jadinya kita nggak bisa heal dengan baik. Iya. Ini kan ada dalam proses healing di keluarga, itu di keluarga, even di dalam diri kita sendiri gitu kan. Jadi healing proses itu takes forgiveness, willingness to Betul. forgive, willingness to learn. Kalau nggak akan terjadi tuh healing baik untuk diri sendiri, baik untuk keluarga. Jadi harus yang main sih willingness sih, willingness to forgive, to forget, maybe not forget but forgive. Ya. Dan butuh kedewasaan untuk punya Iya. that willingness. Karena kalau ada orang yang dewasa umurnya aja, tapi secara mental dia nggak dewasa. Jadi makanya dia bisa benci sama saudaranya sampai berpuluh-puluhan tahun. Iya. Menurutku, why you want to live like that, ya kan? Yeah. Satu, itu your peacefulness tuh udah terganggu dengan itu. Dan yang kedua, yang namanya saudara, kita ini kan sebenarnya Tuhan ngasih kita jadi satu saudara dalam satu keluarga, itu kan bukan juga Sebuah kebetulan. Iya. Ya. It must be ada on purpose lah. ya, kita nggak bisa milih kan dengan siapa kita mau jadi saudara. Jadi ketika Tuhan memberikan ini loh saudaramu, itu dia tahu. You need that. Alasannya You kenapa. need that, you guys compatible. Dan memang itu lagi balik lagi dibutuhkan kedewasaan seseorang untuk bisa mengerti itu sehingga dia bisa forgive. Dan kalau hidup kita tidak ada forgiveness, ya itu akan susah ya. Kita akan jadinya menurut aku Jadi sih ya. kayak capek sendiri Iya, kan. iya. Ya udah garuk-garuk kepala nih kayak gini nih capek. Iya. Akan mengganggu sih sebenarnya. Kalau ketemu orang, iya kalau misalnya dia bisa beda negara, beda orang, tapi tetap even kalau nggak pernah ketemu, nggak pernah sama-sama, tetap pasti ada yang mengganjal. Ya, pasti. Kalau itu ada sesuatu yang tidak diselesaikan dengan forgiveness di dalamnya. Aku even sampai sekarang tuh masih struggle about it. Not in my keluarga inti, but with some
everybody in my family. Hmm. So jadi kayak even aku denger namanya aja tuh aku Udah udah kayak bete. trigger sebel, ya. ya. Bete, Ya. betenya bete mampus gitu kayak Ya. apa sih? Ya. Ah, You cannot itu stand itu ya, nah itu even masih when- prosesnya masih panjang sih Ya. karena emang yang terjadi juga buat aku impactful banget gitu. Oke. Dan iya itu bukan aku mewajarkan itu terjadi begitu saja dan aku nggak mewajarkan tidak ada forgiveness dalam keluarga atau dalam hubungan apapun itu. So menurut aku forgiveness itu penting supaya nggak kayak gini, Ya. Ya. nggak kebawa pikiran Ah, terus. Pasti dan itu butuh waktu sih sebenarnya. Iya, Tapi jangan menutup diri untuk tidak memberikan that iya, forgiveness. benar, Ya. benar. Ya susah ya, susah gampang lah. Iya. Itulah hidup. Tidak Iya. selalu lucu, tapi kita masih bisa ketawa. That's a good one. Ulang sekali lagi. Hidup gak selalu lucu tapi Kita Tidak masih bisa tertawa. tertawa. I guess that's the end of our podcast for Yes. today. Oh ya? Ya, Udah? Nggak berasa ya. Nggak berasa. Anyway, thank you. Thank you guys. Thank you Tante Vivi, thank you Thank Kakak you. Vero, Sama-sama. thank you teman-teman semua yang udah nonton kita pada ngoceh pada hari ini. Semoga kalian gak bosan dengan ocehan kita karena kita akan terus ngoceh. Oke? Bye. Bye-bye. Beanbag Talk.